Tadi kayak di belakang guys. Udah bisa kita mulai. Iya. Lu kebakarannya bisa nggak nih? Satu lagi siapa belum? Gua. Lu mana? Step zoom. Wah, anjing semua. I love you sayang. I love you sayang. I love you sayang. Hei, nanti dulu. Bisa diam boy, soalnya direkam. Satu orang aja nak. Woi, diam boy. Woi, ini buat Tolong dulu suara kalian kan keras banget. Kita kecil, jangan teriak. kita suka orang. Enak gue gede deh. Makanya saya mau pecah. Kita tengok pecah. Ayo, ayo. Ini, soal gue gede deh. Soal. Gertek. Iya, kok. Kita kok. Panas. Oh, cepet kok. Mana ya bentar nih? Dia bentar. Kalau udah makan belum kok? Yang itu tuh kacamata itu. Kamu seperti iya. Oke, yuk kita lanjutin. Nanti aja pas terakhir. Satu, dua. Pas terakhirnya. Kalau pernah masuk dikit lagi. Masih. Bisa maju ntar ya. Agak maju kita semua masuk nanti. Oh, berarti kita maju sekarang. Ayo gimana? Wah, saya member. Ini tadi lu orangnya di mana? Next lagi aja. Yuk, lanjut. Yang gua. Lagi kalau mau bebas gitu. Bapak anak tidur. So. Udah gue mau tidur ya, tolong tenang ya, tolong diri anjing. Ayo man. So blok di zoom. So man. Oke, apa dia bilang?
Gimana? Gimana, Ron? Gimana kayak banjir? Aduh, berat juga ya. Asal gila. Kan gua Halo guys, main lagi sama Simon di sini. Simon, hai dong. Yes. Ya mau ngapa gini. Oke. Tolol aja. Lihat deh. Coba kasih tahu siapa temnya cowok lu. Tapi peralatan yang mana nih? Terus deh. Ntar mau di 10 lah. Liatin. Beli momen kayak gimana 20.000? Punya orang aja di bawah. 20.000 Merah tuh yang 20.000. Jangan dipakai kayak landak keras. Sumpah level 7 ya, level 7. Aceh gua pakai itu loh. Kayak kumun lu kayak balsem. Masih wangi ya. Kayak balsem masih wangi gitu. Ada itu. Goblok anjing. Ketika kamu ditegur nih, saya kasih contoh yang masalah kemarin. Cukup yang sama Bu itu, oh ya Bu maaf, saya duduk selesai, gak akan ada masalah. Di mana sih saya ngajarin kamu yang salah? Masalah materi kamu tanya setiap tanya sudah saya selalu jawab. Dan cara mengatasinya yaitu ada dilakukan secara progresif dan juga kita makan rehabilitas. Pertama, menciptakan sistem dan program yang bertujuan untuk menghukum penjahat bersifat reformatif, hukuman bersyarat penjara dan hukuman diberikan antara untuk menguasai bidang tertentu supaya kelak setelah dihukum mempunyai modal untuk mencapai selanjutnya. Menurut agama Buddha, melaksanakan daya yang dari upaya benar yang memiliki dua segi, yaitu kemauan kuat untuk mencegah timbulnya keadaan batin yang jahat atau tidak sehat, menghilangkan keadaan jadi paling aneh. Demikian yang telah ada dalam ini kita mulai. Segi kedua, kemauan kuat untuk menumbuhkan dan menguatkan keadaan batin baik dan sehat yang belum ada. Terima kasih semuanya. Ada yang ingin mendengar menanyakan? Ya. Apa ya? Apa? Oke, bagaimana? Gua boleh nanya kan? Juga lupa ya. Ya, bagaimana pandangan Buddhis kepada orang yang dia pernah melakukan korupsi, tapi ya dia sadar, terus dia ingin berubah gitu kan, tapi dia masih berjuang walaupun agak sulit gitu loh. Satu lagi belum makan. Nah itu bagaimana pandangan Buddhis ketika dia sudah terlahir kembali? Kedengeran banget itu. Atau pembagian Pasti mereka, kedengeran banget pembagian orang itu lahir di mana gitu? Pas kalau maksain korupsi ya. Lagi gua makan. Dia udah korupsi, terus dia pengen gua makan. kayak apa? Prosesnya lah, proses menuju Aku mau kebaikan. ASMR lagi ya. Tapi dia belum sepenuhnya berubah, tapi dia masih ada pemikiran korupsi lagi. Bunyi. Gimana? Kerupuk pakai bunyi kan? Bunyi kayak gitu. Itu lu makan biasa apa lo bayar? Agak biasa tapi agak lebayin dikit sih. Cuman tapi tutup kedengeran. Gue makannya gini kayak. Dia akan terlahir di alam manusia. Iya, tapi dengan syarat beda kayak baik. Yubi ada nggak Yubi? Iya. Bagi Caca dong, Ovina mau. Habis. Kekurangan balik. Kekurangan makan.
yang kita udah jadi manusia kayak gini, kita mencuri aja tuh, kita tuh menjadi manusia. Oh, dari tadi ini ngalahin aja. Tapi kan dia masih ingin berubah gitu. Iya, Ini masih pada semakin berubah ya. Masa minus yang dia hidup juga percuma tangan dari tadi. Iya, kan buat baik daripada buat jahat. Tapi kan dengan Guys, ini gambar gua guys. Kan duduk kan kita lagi ngomongin itu kan. ya tadi kayak Viral duduk viral. tangan terus dia masih bisa melakukan gelap banget. sesuatu yang agak berguna gitu loh. Jadi nggak sia-sia juga hidup dia. Salah. Dia masih baik sama dia. Nih, kalau temennya Kalau nanya, duduk, Vero. tanya apa? Siapa namanya? Tanya gue. Bagaimana pandangan Bunda? Kalau misalkan ada orang, misalkan si aneh, dia udah pernah ngelakuin korupsi, tapi dia ada kesadaran buat berubah gitu loh. Nah tapi dia masih proses untuk menuju perubahan itu, lebih baik itu. Tapi belum sepenuhnya berubah. Dia masih ada pikiran buat korupsi lagi gitu. Nah, terus tiba-tiba dia udah mati. Misalkan. Nah itu pembagian kayak mesti pandangan Bunda terhadap orang itu gimana sih? Kayak masuk yang mana gitu? Ya, perhatikan. Orang mau meninggal itu kalau orang Islam bilang orang mau sakaratul itu ya, kalau di Buddhis itu ada kesadaran menjelang ajal, namanya asalnya kama menjelang ajal. Nah, kama menjelang ajalnya tadi kalau misalnya dia menyadari perubahan, dia menyadari mau berubah. Ketika di kesadaran ajal kan kayak gitu tuh, itu juga salah satu kesempatan yang baik. Ya, dalam proses perubahan, ketika dia masih berubah, tapi dia bisa menjaga pikiran, asanya, satanya, atau asanya mau meninggalnya itu karena menjelang meninggalnya itu ingat perbuatan baik, dia mau sadar, dia mau berubah, dia nggak mau ulangin itu, pikirannya ingat pada perbuatan baiknya, maka dia bisa terlahir dengan memetik karma baiknya dulu. Dia memetik karma baiknya terlebih dahulu, mungkin bisa terlahir dalam manusia sesuai dengan karma baiknya, atau mungkin terlahir dalam surga sesuai dengan karma baiknya. Jadi dia lahir itu dengan apa? Pas mau meninggal itu cuma mau ingat-ingat apa? Ya, asanya itu. Berarti perbuatan buruknya nggak sesuai yang penting. Bukan nggak dianggap, ya. Nah, kan ibu udah sering bilang karma itu bisa dirubah. Nih, misalnya dia udah sadar nih, dan ketika meninggal yang diingat ternyata kesadaran baiknya, pikiran baiknya, dia ingat perbuatan baiknya, maka dia akan membawa kelahiran yang baik dulu. Nah, ketika dia lahir di alam manusia, misalnya punya keluarga yang baik, dididik dengan baik, karma buruk itu bisa ditekan dan dia bisa ditutupi dengan kebajikan supaya karma buruk yang lampau itu nggak berbuah. Tetapi sebaliknya, ketika karma buruk itu tidak ditekan dengan kebajikan, dengan perbuatan baik, ada kondisi karma buruk yang berbuah, itu nanti akan berubah. Berarti kan kita harus kondisiin kayak kalau kita lahir sama yang sebelum dia mati dong. Ya. Itu kan tapi kan kayak faktanya itu kalau misalkan kita udah lahir di manusia, kita sendiri aja nggak tahu kehidupan selanjutnya sebelumnya itu kita kayak gimana. Jadi kita gimana mau menekan karma buruk kalau kita Udah matang, kamera udah matang. Sekarang Hendian terakhir jadi manusia, lahir di keluarga yang baik, dididik yang baik orang tuanya. Di sekolah kamu disekolahkan yang baik. Kamu ingat gak perbuatan burukmu di kehidupan kamu? Enggak kan? Makanya itu ibu bilang tadi, ketika kita hiduplah di saat ini. Minggu lalu pun saya udah bilang, ketika kamu mau berubah, jangan menunggu nanti. Saat ini kehidupanmu itu yang realistis saat ini. Saat ini yang akan menentukan kehidupanmu berikutnya. Jadi, meskipun kita nggak ingat karma buruk di kehidupan lampau, dengan kamu melakukan kebajikan, maka karma buruk di kehidupan lampau itu bisa nggak berbuah karena sudah ditekan dengan kebajikanmu yang sekarang. Itu loh, ya. Apalagi kalau kamu di kehidupan ini kan sudah bilang manusia punya kesempatan mencapai tingkat kesucian. Dengan kebajikan kamu ternyata di kehidupan manusia ini membawa kamu mencapai tingkat kesucian minimal sota panah. Berarti
Kamu udah banyak tuh menekan karma buruk di kehidupan lampau yang nggak berbuah. Karena apa? Kalau sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna, dia akan terlahir paling banyak tinggal 7 kali kelahiran. Dan itu pasti akan meningkat sampai pada akhirnya mencapai tingkat kesucian Araha. Nah, sebaliknya, nih, siapa namanya? Si Redian. Ketika asalnya kamanya, ternyata tadi kan proses mau berubahnya belum terjadi baik, masih maju mundur. Ternyata pas kesadaran ajal mau meninggal itu masih kuat berpikiran untuk korupsi, ya. Mengganggu pikiran untuk korupsi masih kuat. Bahkan dia ingat caranya dia korupsi, caranya dia memanipulasi uang, caranya dia mengambil uang, ya. Dia masih ingat itu. Nah, berarti itu kesadaran ajalnya membawa karma buruk. Orang yang serakah merugikan banyak orang, merugikan masyarakat. Orang yang serakah itu dapat terlahir dalam peta atau di alam asura. Kalaupun terlahir dalam manusia, maka dia akan menjadi manusia yang miskin, keinginannya nggak tercapai. Karena apa? Di kehidupan lampaunya sudah merugikan banyak orang. Itu loh. Jadi karma itu bisa dirubah. Ya. Jadi kalau kamu memang pernah melakukan suatu kesalahan, kamu sadari, kamu bertekad berubah. Pupuk dengan perbuatan baik. Ketika perbuatan baikmu masak, akan menutupi semua karma burukmu. Itu bedanya karma dengan takdir. Belakang tuh, ngobrol aja. Kalau karma bisa dirubah, kalau takdir tidak bisa diubah. Jadi ketika kamu bisa memperbaiki karma baikmu, perbaiki. Ini kenapa masih dinyalain aja sih? Oh iya, lupa dimatiin. Hasil yang halal, cara yang baik, barang yang berkualitas, atau barang yang masih layak dipakai. Jangan kita berdana memberi orang barang yang tidak bisa dipakai. Terus kalau menurut pertanyaannya si Timothy, dia korupsi. Nggak salah. Ya. Dia korupsi, ngambil uang milik orang lain. Dia ngambil milik rakyat misalnya. Sama halnya dengan mencuri. Ketika melakukan korupsi, ketika mencuri, itu adalah perbuatan buruk atau disebut dengan karma buruk. Dan kedua, ketika dia berdana, ketika dia membagi membagi uang atau dia membantu orang lain dengan uang hasil korupsinya, dia berdana, berbuat baik, berarti disebut karma baik. Lah, kedua ini mana yang akan berbuah? Ya lihat, kalau misalnya dia sekali korupsinya, tapi berbuat baiknya banyak, membantu orang lainnya banyak, berdananya banyak, tadi stop. Tertutup ya? Ya, terus. Jadi kebiasaan berbuat baik, melakukan kebajikan terus ditingkatkan terus sampai misalnya sampai meninggal. Dan ketika meninggal, yang diingat atau asalnya kamanya itu perbuatan baiknya, bukan ingat yang dia mencuri, maka akan berbuah yang baik dulu. Mungkin dia bisa terlahir dalam surga, atau mungkin bisa terlahir dalam manusia. Perbuatan baik yang berat, perbuatan baik yang besar, itu semua perbuatan buruknya. Tapi apakah perbuatannya Angulimala nggak berbuah? Berbuah kok. Dia meninggal dibunuh juga. Tapi kan tidak seberat kalau tidak ada garukaku salah sama. Orang lain, bermanfaat buat orang lain, bukan malah menjadi masalah. Gue selalu mau untuk sekolah. Masalah. Gue siap sedia kok. Siap sedia. Kalau sekolah. Ngerti nggak? Budi, sekali lagi. Karena tinggal minggu depan saya ketemu. Saya ingatkan sekali lagi yang harus kamu ingat. Diingetin diajak ngomong orangnya. Matiin tuh.
Hai guys. Oke, Hai. siap. Pemilik kameranya ini. Ada pertanyaan? Nih, Gila banget. Slow aja. Oh, Fokus iya, nggak? iya. Mas sama deh. Apa ya? Oh, nggak. Coba lihat dong. Ibu saya udah lengkap ya. Bukan Kertas kan? Yang kertas kan? esai yang Ini dikasih hasil pemainnya. tunggu, saya tanya. Lebay banget sih, guys. Apa nih? Lebay. Iya. Ambigu. Ada. Nih di buku makanya. Buku, guys. Oh, yang itu. Esai Habis inilah weh. Ngapain? kalau ini nanti dibahas. Iya pakai listrik weh. Makanya jadi Listrik ya, listrik nggak bakal Kok gitu. nggak bener? Lah, Lah kok sabar lah kan skating gitu. Iya, weh. Itu yang panjangnya semana, pendeknya